Sobat Metropolitan TV, balik lagi di segmen Politiking, ngobrol politik bareng Metropolitan TV. Nah, kali ini kita bersama dengan seorang bakal calon wali kota Bogor nih. Belakangan dia sudah memunculkan nama, foto juga sudah ada di beberapa billboard di kota Bogor. Nah, hari ini kita kedatangan Kang Eka Maulana. Selamat datang Kang Eka di studio Metropolitan TV. Kita nyebutnya rumah kreatif ya. Rumah kreatif Metropolitan. Tepuk tangan buat sehat Kang. Alhamdulillah. Ini kayaknya ramai juga nih di kota Bogor di Kang Eka Maulana nih. Ramai apanya nih? Memang setelah pemilu 2024 ini kan mulai bermunculan gitu tokoh-tokoh yang declare lah gitu ya bakal calon wali kota Bogor, nah, termasuk Kang Eka gitu. Saya yakin banyak teman-teman Metropolitan TV juga penasaran nih siapa sih sebenarnya Kang Eka Maulana gitu, dan apa yang mau dibawa gitu ketika Kang Eka ingin maju sebagai calon wali kota Bogor. Ya kita ngobrol santai aja Kang. Siap. Paling pertama, apa sih yang membuat Kang Eka itu gergetan gitu akhirnya sampai kayaknya gue pengen deh maju jadi wali kota Bogor gitu. Oke, sebelumnya terima kasih nih Kang ya udah diundang di podcast ini, jadi bisa kenalan juga, baru pertama kali ketemu kita. Alhamdulillah. Nah, kalau pertanyaannya apa yang bikin gregetan? Jadi sebetulnya karena memang kita juga melihat masih banyak ya PR di Kota Bogor yang belum terselesaikan. Jadi ada Kota Bogor sejauh ini sudah cukup baik sebetulnya, sudah menjadi kota yang nyaman untuk ditinggali, kita juga enak tinggal di sini. Tapi di balik itu masih banyak ternyata masalah-masalah yang memang belum beres. Contoh soal sampah, walaupun kita dapat Adipura 2 kali, begitu saya jalan ke kampung-kampung, itu masih jadi sesuatu yang problematik. Jadi yang solusinya juga tidak permanen, jadi ada solusi-solusi temporary yang harusnya itu bisa diselesaikan. Yang kedua soal pendidikan, ada yang cerita sama kami kalau masih belum bisa mendapatkan seragam sekolah waktu itu. Jadi ternyata memang kita nggak bisa mengharapkan kesempurnaan ya dari seorang pemimpin. Tapi paling tidak kalau ditanya gregetnya apa ya, gregetnya banyak. Yang tadi saya kemukakan tuh salah satu beberapa contohnya aja gitu. Ya mudah-mudahan ke depan pemimpin ke depan itu bisa menyelesaikan masalah-masalah itu. Jadi saya berharap sih orientasi kesejahteraan dan keadilan tentang kesejahteraan masyarakat itu jadi yang utama untuk pemimpin ke depan. Kalau ketertarikan muncul maju sebagai calon wali kota ini berarti sejak tahun ini atau baru tahun kapan? Gini Mas, Kang lah ya. Kalau ketertarikan maju dalam di kontestasi pilkada itu sebetulnya setelah Bogor Youth Action terbentuk. Setelah terbentuk, ada dorongan dari beberapa kawan juga yang punya keresahan yang sama. Jadi ya di proses itu akhirnya kita banyak ngobrol, banyak diskusi, muncullah ide waktu itu nama saya untuk dimajukan di teman-teman. Sebetulnya saya sempat tolak sampai 4 kali karena iya, karena bagi saya menjadi pemimpin itu bukan soal popularitas, bukan soal bukan hanya kenikmatan duduk di atas gitu. Tapi soal tanggung jawab yang akan kita mau mati, Mas. Jadi pertimbangan itu tentu jadi hal utama. Tapi ya at the end of the day saya putusin untuk terima. Itu mungkin kalau ditanya kapan, sekitar 6-7 bulan yang lalu ya. 2023. Kang Eka tuh berarti latar belakang sehari-hari apa sebelum ini? Saya banyak habisin waktu sih di dunia bisnis di ya? dunia usaha, di advertising sama media planner. Oh, media planner. Artinya memang bisnismen lah ya gitu. Ya bisa dibilang lebih gitu. Banyak di luar. Nah, pedagang lah gitu. Pedagangnya. Kalau saya agak penasaran siapa orang yang paling pertama yang Kang Eka kasih tahu nih, saya maju nih saya kayaknya maju nih jadi calon wali kota. Pertanyaannya harusnya siapa orang yang paling pertama mendorong saya untuk ngejeblosin ke wali kota ini? Iya. Kalau orang yang pertama saya kasih tahu itu sebetulnya bukan satu orang, tapi ada 2 orang, itu istri sama ibu saya. Jadi karena mereka tuh 2 orang yang paling penting, terutama ibu saya, karena restunya ibu tuh penting banget kan. Tapi kalau yang mendorong tuh adalah teman-teman pengusaha
di Kota Bogor juga yang kayaknya kekeh banget. Kadang kan kita nggak bisa nilai diri kita sendiri kan, Kang. Jadi kita layak atau tidak tuh sulit gitu untuk kita nilai diri kita sendiri. Nah, saya tanya mereka kenapa harus saya. Itu setelah keempat kali. Terus saya tanya keresahan memang kalian tuh apa. Jadi panjang sebetulnya, mungkin nggak cukup waktu kita sekarang. Tapi intinya masih ini saya spill aja sedikit soal pungli yang ada di kalangan teman-teman pengusaha. Yang seharusnya pungli itu sebenarnya gini kan. Pungli itu bukan mengurangi profitnya pengusaha loh, tapi mengurangi CSR yang harusnya itu diberikan ke masyarakat. Jadi itu awalnya di situ. Oh, jadi saya bilang, ya harusnya mereka bisa mengembangkan UMKM tuh dari situ, bisa bangun fasilitas-fasilitas publik. Nggak ada karena masih ada pungli itu. Jadi awalnya dari situ. Yang saya juga nggak berpikir itu ada gitu, karena ya saya sih ngantor ya nggak ada sih alhamdulillah pungli-pungli. Cuma teman-teman yang lain yang bisnisnya mungkin berbeda, yang punya irisan langsung dengan para penguasa, ya beda kasusnya. Berarti kan mereka bukan cuma membawa suara suara pengusaha gitu aja ya. Suara pengusaha di Kota Bogor yang merasa kayaknya ada yang nggak beres nih gitu. Bukan. Justru kalau kita bicara tadi, bukan saya mau bela mereka sebagai pengusaha karena ada pungli. Justru kan yang kita bela itu masyarakatnya. Karena dengan adanya pungli, ya, CSR-nya hilang. Oke. Itu loh. Jadi sebetulnya masyarakat, kalau mereka udah banyak duit, terus ngapain kita pikirin? Iya kan? Masyarakat yang kesian, yang mau beli baju seragam sekolah 350.000 ya nggak bisa, itu bikin nggak bisa tidur buat saya. Yang tadi tertarik kan dari beberapa teman Akang banyak juga berarti. Kenapa akhirnya Akang yang didorong itu? Ini mereka udah punya penilaian untuk pribadi ya, iya. Bukan untuk ini. Seperti apa berarti? Nah, itu saya tadi bilang saya agak sulit untuk nilai diri saya, atau saya mengungkapkan penilaian orang atas diri saya. Karena ya mereka punya pandangan, intinya saya cocok lah, saya bisa lah menurut mereka. Saya bisa untuk, kan sebetulnya gini, kalau saya sih melihat menjalankan pemerintahan sama menjalankan bisnis itu nggak jauh berbeda kan. Jadi kadang permasalahannya itu sebetulnya bukan perlu ini kan bukan rocket science kan. Ini bukan perlu resep-resep nenek moyang yang luar biasa untuk membereskan kota, bukan. Sebetulnya cuma perlu keinginan dan nyali aja. Jadi biasanya ada plan yang baik. Pengawasan di implementasinya itu loh kadang yang nggak jalan. Jadi sederhana kok. Kalau saya ngelihat di kepemimpinan itu sebetulnya hal-hal sederhana aja, butuh keberanian aja. Kan belakangan punya ada tagline ya, cuma ada tagline untuk membangun tradisi, menciptakan masa depan. Itu kayaknya dalam banget gitu maknanya ya. Membangun tradisi, menciptakan masa depan. Dalam kalau yang ngerti. Banyaknya yang nanya ke saya nggak ngerti kan kata naon sih. Kalau tradisi menciptakan masa depan. Bicara tradisi kan berarti kan ada hal yang harus dirubah gitu ya, secara mungkin secara kebiasaan sebenarnya itu. Nah, itu tagline itu maksudnya gimana? Membangun tradisi untuk menciptakan masa depan. Bukan harus dirubah sih, mungkin mulai dibiasakan kembali. Karena membangun tradisi menciptakan masa depan itu, kalau konteksnya kita bicara konteks pemerintahan, tentu kita mau tradisi yang dibangun itu adalah pemerintahan yang efektif, profesional, dan yang paling penting sebetulnya yang efisien. Karena kita tahu pelayanan publik itu dulu itu tidak efisien. Banyak sekali pintu yang harus kita lalui. Sekarang mungkin alhamdulillah sudah lebih baik ya. Tapi saya yakin itu masih bisa lebih baik dan lebih cepat. Jadi kita bangun tuh tradisi, etos kerja. Jadi kalau saya itu dulu punya anekdot di kalangan teman-teman tuh, kalau di swasta tuh 10 pekerjaan dikerjain 1 orang. Kalau di pemerintah itu 1 kerjaan dikerjain 10 orang. Nah itu kita nggak mau anekdot itu ada terus nih. Jadi, dan saya yakin human resource, sumber daya manusia di Pemkot Kota Bogor ini, pemerintahan Kota Bogor itu mampu kok untuk itu. Kita nggak ada, saya selalu percaya sumber daya manusia Indonesia ini unggul. Hanya butuh ke-trigger aja lah. Karena dulu, ya kalau kita bicara ya, zaman dulu, Mas lihat KAI lah. KAI itu luar biasa semprautnya, orang naik di atas dan lain-lain. Orang mikir nggak akan bisa tuh berubah. Karena orang kita tuh mentalnya udah sulit untuk berubah. Karena untuk ngerubah sesuatu itu kan cuma 2 faktor ya, kalau menurut saya ya.
Satu karena dia mau, atau yang kedua dia dipaksa. KAI itu dipaksa. Lo mau berubah, stay, nggak berubah ya pindah. Jadi dan leader itu kan bisa maksa kan. Ya, jadi kalau menurut saya butuh ketegasan aja. Dan alhamdulillah kita lihat KAI sekarang kan nyaman, aman. Artinya contoh seperti ini, yang contoh kecilnya lah, contoh kecil yang kan tadi KAI ya. Kalau untuk di pemerintahan sendiri apa yang contoh kecil dari ini? Ya salah satunya contoh itu. Kalau buat saya misalkan soal penataan atau pengelolaan sampah. Pengelolaan sampah itu sebetulnya bisa lebih cepat karena kita sih punya ada beberapa opsi ya. Iya. Ada pengelolaannya karena saya pernah lihat ada satu BUMDes di daerah Jawa sana. Saya lupa daerahnya mana. Itu dia berhasil mengelola sampah yang tadinya itu tuh jadi limbah, akhirnya bisa menghasilkan rupiah untuk mereka. Dan itu setiap bulan nabung. Jadi sekarang kan kita selalu punya problem, kenapa sih masyarakat tidak mau memilah sampah? Ya kan masyarakat kalau mau memilah sampah, kasih dong benefit buat mereka. Apa sih kira-kira benefit yang bisa didapat? Kalau misalnya udah dipilah, ibu naruh plastik setengah kilo setiap hari, setiap bulan kan dia punya tabungan. Nah itu sebetulnya BUMDes aja bisa, masa kita di level ini nggak bisa gitu untuk mengelola itu. Ya. Jadi itu kan bukan breakthrough, Mas. Bukan sesuatu yang canggih yang baru kita invent di tahun-tahun sekarang. Enggak kan, itu udah lama kan pengelolaan sampah itu. Tapi nggak pernah bisa jalan. Kita cuma bisa kumpulin buang. Ya banyak program juga nggak terlalu masif juga, akhirnya jadi kayak semacam ya kalau saya boleh gitu, nyentil lah gitu, mukul sih. Iya. Jadi ya kalau kami sebetulnya makanya tidak pernah pakai diksi perubahan, karena itu tadi saya percaya tidak ada yang sempurna. Termasuk saya ketika misalkan nanti ditakdirkan Allah untuk jadi pemimpin, saya juga bukan orang yang sempurna. Jadi jangan tuntut kesempurnaan dari saya. Pasti masih ada PR. Ini semua tentang prioritas. Jadi prioritasnya mau kemana, ya bakal ke situ arah pembangunannya. Nah yang sudah baik, ya diteruskan saja. Yang kurang baik, ya kita perbaiki gitu. Jadi kalau saya ngelihat pembangunan yang sekarang sudah cukup baik, hanya nantinya di belakang, gue kasih tahu.